Kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung terus bergulir. Saat ini kasus tersebut sudah memasuki tahap persidangan. Terdakwa pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bangunan bercat biru dengan pagar berwarna kuning ini menjadi saksi bisu kasus kekerasan seksual terhadap belasan santriwati yang terjadi di Kota Bandung. Bangunan yang terletak di dalam kompleks perumahan di kawasan Cibiru ini merupakan pondok pesantren tempat para santriwati tersebut menimba ilmu. Bangunan ini merupakan satu dari 3 pesantren yang dimiliki oleh terdakwa Heri Wirawan. Inilah lokasi pesantren yang menjadi salah satu TKP kasus kekerasan seksual yang menimpa santriwati di Kota Bandung. Berdasarkan pantauan kami saat ini kondisinya kosong dan sedikit tidak terawat. Dan berdasarkan informasi dari warga juga dikatakan memang sudah tidak ada aktivitas di pesantren ini sejak beberapa bulan yang lalu. Menurut warga yang berada di sekitar lokasi, pondok pesantren ini berdiri sejak 2 tahun lalu. Sehari-hari warga mengaku tidak terlalu mengetahui secara pasti kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam pesantren. Namun warga terkejut ketika tiba-tiba pada bulan Mei 2021, aparat kepolisian menggerebek pesantren tersebut karena terindikasi menjadi tempat kasus pemerkosaan santriwati yang masih di bawah umur terjadi. Warga sebenarnya tahu nggak sih Pak tentang kasus ini atau kayak gimana sih? Apa shock juga atau gimana? Kalau warga ya shock juga sih sebetulnya karena waktu itu kan kita nggak tahu ya, warga juga nggak tahu bahwa ini pesantren. Pas itu ya pas ada penggerebekan gitu, otomatis semua warga itu bengong, bingung gitu, ada apa masalahnya. Nah kebetulan ada dari kepolisian ini ya pelecehan gitulah gitu. Ya warga juga mau marah gimana gitu karena mungkin di sini kan negara hukum ya. Jadi warga juga pada lihat paling di situ, berteriak, katanya gitu. Karena ini yang punya ini namanya Pak Heri kalau nggak salah itu jarang di sini. Oh jarang sini. Jarang, kali-kali lah ada ke sini. Tapi kalau murid-muridnya pada di sini tinggalnya berarti ya Pak? Ada beberapa yang Beberapa mondok gitu murid ada di sini beberapa. Kalau saya lihat mah kadang-kadang ada 10 orang gitu ya. Paling lebih ya 15 lah. Itu ada suka ada. Emang di sini sih semua perempuan di sini. Kalau yang pemiliknya Pak suka berbaur sama warga sini juga atau enggak sih Pak? Oh berbaur enggak sih, berbaur enggak. Cuma ya gitulah paling ke sini pakai mobil, dia masuk. Karena dia suka kadang-kadang suka sama istrinya ke sini. Paling ke sini berapa ini pulang lagi gitu. Jadi nggak lama di sini juga. Jadi kita nggak tahu ya ada di sini tuh ada praktek apa nggak tahu gitu. Kalau tahu mungkin masa diem gitulah mungkin kita juga gimana mengadakan tindakan gitu. Kalau muridnya itu berarti masih kelihatan masih kecil gitu ya Pak, remaja ya? Ya remaja lah, remaja ya, Pak, ya? 15 tahun ke bawah lah istilahnya mah. Ya orang-orangnya anak-anaknya teh nggak terbuka gitu. Pendiam gitu. Diam paling jajan ke warung, masuk lagi gitu. Ini tertutup nggak terbuka. Makanya saya aja yang baru di sini udah lama, ini mendirikan baru masuk waktu penggerebekan. Kasus pemerkosaan terungkap setelah korban melapor kepada pihak kepolisian pada bulan Mei 2021. Kasus ini semakin disorot setelah viral di media sosial. Salah satu pendamping saksi dan korban, Mari Silvita, menyebut pada bulan Oktober 2021 ia bersama rekannya mendapatkan aduan dari orang tua korban karena meskipun tersangka sudah ditahan, kasusnya tidak ada perkembangan. Ia pun berinisiatif melakukan pendampingan dan investigasi terkait kasus ini. Dalam temuannya diketahui ada belasan santriwati yang menjadi korban perkosaan oleh terdakwa Heri Wirawan yang merupakan pengurus dan pemilik pesantren. Beberapa korban bahkan hamil dan melahirkan. Mari berharap sang terdakwa bisa mendapatkan hukuman setimpal dan para korban bisa mendapatkan pemulihan dan jaminan akan masa depan mereka termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu orang tua korban mengatakan anaknya setelah pondok pesantren ini ditutup, kemudian kan harus mencari sekolah sendiri masing-masing. Ada yang sekolah kemudian di SMA. Setelah diterima, kemudian pihak sekolah tahu mereka punya bayi, malah pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan santriwati ini karena sudah memiliki bayi atas dasar kebijakan sekolah. Ini kan miris banget, miris sekali gitu. Sekolah mestinya menjadi pendukung ya, mestinya merangkul anak-anak yang masih mau sekolah. Kenapa jadi dipersulit? Saat ini kasus sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan sudah memasuki tahapan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang berlangsung secara tertutup karena berhubungan dengan anak di bawah umur.
Saksi itu kurang lebih 40, masih kita pemeriksaan saksi itu dari kejaksaan ya Pak ya, karena belum selesai, nanti kita di bersidang lagi itu masih masuk ke saksi dewasa, jadi saksi-saksi yang mengetahui pokok perkaranya secara dewasa. Sementara itu, berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tercatat ada 12 santriwati yang menjadi korban pemerkosaan yang berlangsung sejak 2016 hingga 2021. Terdakwa diduga melakukan pemerkosaan di beberapa tempat, mulai dari pesantren hingga apartemen dan hotel di Kota Bandung. Dari korban-korban yang kita temukan ada 12 orang ya, 12 anak, maaf 12 anak, itu memang sudah ada yang sudah melahirkan. Berapa jumlahnya? 12. Ada 8 anak. Dari hasil perbuatan ya, perbuatannya si HW tadi dengan korban-korban itu. Setelah ada yang sudah melahirkan dari korban itu yang jumlahnya menjadi 8. Kemudian juga ada yang masih hamil, ada 2 ya. Ada 3 masih. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 hingga 20 tahun penjara. Laisa Nisa, Kahvi Jati, Bandung, Jawa Barat.